外れ、親切にしてくれた聖騎士はどうしてるんだろう。ああ、だから聖騎士様が直々に討伐に動くらしい。視察に同行して私をエスコートしなさい。でいいだろう。最高だよ。Cerita dimulai pada pagi hari di kediaman keluarga Hart. Pada saat itu terlihat seorang perempuan yang hendak keluar dari gerbang. Fred yang melihat itu pun langsung menegur perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah Roxy yang sedang melakukan penyamaran. Fred pun tidak menyadari bahwa itu Roxy karena ia terlihat berbeda dari biasanya. Karena Fred sudah melihatnya, Roxy pun lantas memberitahu tujuannya kenapa dia melakukan semua ini. Ternyata Roxy mau pergi ke kota untuk melakukan inspeksi rahasia. Karena hal itulah dirinya menyamar. Roxy juga berkata kepada Fred agar tidak memberitahu siapapun. Karena kalau harus sampai tahu, maka ia akan dimarahin. Fred pun mengiyakannya dan hendak bekerja kembali. Tetapi Roxy punya sebuah ide untuk Fred di mana dia akan ditugaskan buat misi rahasia. Misi rahasianya yaitu Fred harus menemani dirinya saat inspeksi sebagai seorang pengawal. Di dalam perjalanan, Fred tidak sengaja memanggil Roxy dengan nama aslinya. Fred lantas menegur Fred agar tidak memanggilnya dengan nama itu lagi, karena akan membuat orang-orang bisa tahu. Roxy pun juga menegur Fred agar tidak memanggilnya dengan nama Roxy lagi. Tiba-tiba Roxy memikirkan sebuah nama baru agar dirinya tidak diketahui, yaitu dengan nama Lexi. Itulah namanya untuk hari ini. Fred pun mengomentari nama itu yang membuat Fred menyuruhnya buat diam. Tapi hal itu malah membuat Roxy salah paham, karena mengira Fred menyuruhnya untuk diam. Fred pun meluruskannya dengan berkata bahwa ia tidak menyebalkan. Roxy pun berkata bahwa dirinya sangat bersemangat karena bisa pergi bersama. Perkataan itu membuat muka keduanya menjadi memerah. Fred pun menggoda Fred dengan berkata, "Ah, indahnya masa muda." Fred pun kembali kesal dan ingin membuangnya. Roxy yang melihat itu berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Fred memperlakukan senjatanya dengan sangat kasar. Lalu ia terpikir bahwa dirinya belum pernah melihat pedang itu sebelumnya. Fred pun mulai berpikir bahwa ini sangat gawat, karena seorang dengan kemampuan tidak berguna sepertinya biasanya tidak mempunyai pedang. Dan juga ia terpikir tentang perkataan Grit di malam itu tentang kekuatan glutoni yang dimana bisa merasakan jiwa, dan hal-hal lainnya mengenai kemampuan tersebut. Fred pun tidak ingin Roxy mengetahui kekuatan glutoninya. Memikirkan hal itu membuat Grit tanpa sengaja terlepas dari tangannya. Roxy yang melihat itu pun langsung menangkap pedang itu. Roxy juga berkata bahwa ia ingin melihat pedangnya. Dan setelah dilihat, ia juga berkata buat Fred melakukan sedikit perbaikan pada pedang itu agar lebih bagus. Dia juga akan menunjukkan kepada Fred pandai besi keluarga Hart untuk memperbaiki pedangnya nanti. Fred pun bersyukur karena akhirnya bisa memoles pedangnya. Roxy pun langsung mengajak Fred buat cepat-cepat keluar karena mereka sudah tiba di kota. Pertama-tama mereka mampir ke sebuah toko buah. Di sana penjual berkata bahwa ia menjual anggur segar yang baru dipetik pagi ini di kebun anggur keluarga Hart. Penjual bahkan memberikan anggur itu buat dicicipi terlebih dahulu. Saat mereka makan, Fred pun berkata bahwa itu enak. Roxy bilang, tentu saja, karena anggur itu ditanam di rumah. Penjual yang mendengar itu pun mulai kebingungan. Mereka berdua pun khawatir karena bisa membuat penyamaran Roxy menjadi ketahuan. Fred pun berkata kepada Fred bahwa ingat kerabatnya bekerja untuk keluarga Hart. Akhirnya, Fred pun berkata kepada penjual itu persis seperti apa yang Grit katakan. Penjual pun akhirnya percaya dan menghiraukannya. Tiba-tiba terdengar suara para warga yang berkata bahwa kesatria suci datang. Sejak Tuan Mesa meninggal, membuat kesatria suci yang paling rendah pun menjadi sangat merepotkan. Tiba-tiba, perut Fred berbunyi dengan sangat keras, dan Grit berkata bahwa kebetulan sekali. Fred pun menyuruh Grit buat diam, tetapi suara itu malah membuat dirinya dihampiri oleh kesatria suci tersebut. Fred pun langsung menunduk dan meminta maaf di hadapan kesatria suci. Kesatria suci itu pun menyuruh Fred buat meminta maaf hingga ia mendengarnya. Fred pun terus-terusan meminta maaf kepadanya. Karena merasa ia masih tidak mendengar permintaan maaf itu, kesatria suci itu lantas langsung ingin menendang Fred. Untungnya, Roxy sempat menghentikannya. Kesatria suci itu pun berkata, siapa gadis ceroboh yang berani bicara kepada seorang kesatria suci? Setelah melihat muka Roxy, ia merasa bahwa pernah bertemu sebelumnya. Bahkan para warga pun juga mulai merasa bahwa itu adalah Nona Roxy. Grit pun menyuruh Fred buat berpura-pura menjadi kekasihnya. Bahkan menyuruhnya mendekat ke Roxy agar tidak ada lagi yang mengira bahwa itu Roxy. Fred pun terkejut dan berkata
Berpura-pura menjadi kekasih? Roxy yang mendengar perkataan Fate pun berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Roxy pun mulai dramanya dan berkata bahwa apakah kamu tidak memakan sarapan yang telah ia buat. Setelah cukup panjang melakukan drama sepasang kekasih ini, Roxy pun berkata kepada Kesatria Suci untuk permisi dari sana. Roxy langsung mengajak Fate buat pergi dari sana. Para warga pun akhirnya berkata bahwa itu tidak mungkin Nona Roxy, karena bagi mereka tidak mungkin Kesatria Suci tahu cara memasak. Akhirnya mereka berdua mampu lolos dari hal tadi. Tiba-tiba Fate merasakan suara hati dari Roxy yang berkata bahwa ia belum pernah menggandeng tangan laki-laki sebelumnya. Bahkan ia masih merasa deg-degan. Fate yang mendengar telepati itu pun langsung dengan cepat melepaskan tangannya. Roxy pun akhirnya menyuruh Fate buat pergi dari sana. Roxy pergi dan mampir ke sebuah toko permata. Karena Roxy masih seorang perempuan, maka wajar saja ia tertarik dengan permata. Ia pun melihat biji permata yang dimana tidak ada yang tahu permata apa yang ada di dalamnya sebelum dibuka. Kate pun berkata bahwa skill identifikasi miliknya akan sangat membantu buat mencari permata yang terbaik. Kate juga menyarankan buat Fate berhati-hati karena pedagang benci orang yang bisa memakai identifikasi. Fate yang melihat Roxy pun merasa bahwa sekarang ia terlihat seperti gadis perempuan biasa ketimbang seorang kesatria suci. Setelah melihat-lihat permata, Roxy kembali memutuskan buat melanjutkan perjalanan karena ia tidak memerlukannya. Roxy pun bertanya apakah Fate punya teman prajurit. Fate berkata, bukankah Oliver dan Minerva adalah seorang prajurit? Ternyata, Roxy baru bertanya kepada prajurit yang masih aktif, bukan pensiunan. Tiba-tiba Roxy tidak sengaja mendengar percakapan dari dua orang yang baru saja lewat, di mana mereka berkata bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh monster yang berkeliaran. Bahkan mereka bingung tentang bagaimana panti asuhan bisa mendapatkan donasi berupa telinga Raja Goblin. Roxy lantas menghampiri mereka dan berkata bahwa, apa kalian bisa memberitahunya soal kejadian tersebut? Apa ada yang kalian ketahui soal monster yang berkeliaran itu? Mereka pun menjawab tidak tahu, dan menyuruhnya bertanya langsung kepada prajurit. Roxy pun minta Fate buat membawanya ke tempat perkumpulan prajurit. Akhirnya diketahui tujuan inspeksinya, yaitu menginvestigasi monster yang berkeliaran akhir-akhir ini di ibu kota. Mendengar perkataan Roxy membuat Fate sadar bahwa monster yang berkeliaran itu adalah dirinya sendiri. Fate pun membawa Roxy ke kedai makan tempat ia biasa makan. Pemilik kedai makan itu pun terkejut melihat Fate yang masih hidup. Fate pun memperkenalkan Roxy sebagai rekan di tempat kerja barunya. Pemilik itu pun berkata bahwa setelah sekian lama Fate menghilang, sekarang ia sudah kembali dengan pacarnya. Mendengar perkataan barusan membuat Fate cemas dan takut Roxy akan marah. Tanpa disengaja, Roxy menghancurkan cangkir minumannya dengan tangan kosong. Pemilik itu berkata bahwa tidak apa-apa, karena ada beberapa prajurit yang sulit mengendalikan atributnya. Kate pun berkata bahwa itu semua karena Roxy sedang merasa canggung berada di dekat Fate. Tanpa sengaja, Fate menghancurkan cangkirnya juga. Setelah makanan sudah sampai, pemilik itu pun berkata bahwa ia sudah dengar rumor soal prajurit yang mendapat uang dari mayat goblin dan menemukan tumpukan mayat goblin dengan telinga yang masih utuh. Roxy juga berkata bahwa pasti ada prajurit yang ingin menguangkan itu, atau mungkin benar-benar ada monster berkeliaran yang bermigrasi dari daerah lain. Pemilik kedai menjelaskan bahwa itu merupakan hal yang sangat buruk buat bisnis. Fred pun langsung bertanya mengapa. Dijelaskan lagi bahwa mau mencari persediaan atau ke ibu kota buat menjual, itu harus melewati daratan goblin. Tapi kalau ada makhluk misterius yang berkeliaran, orang-orang tidak mau bepergian. Karena lagi pula tidak ada orang yang ingin mati. Lalu muncul Pak Ed yang masuk ke kedai itu. Ketika melihat Fate, ia pun ketakutan dan berkata hantu. Akhirnya Pak Ed menjelaskan kepada mereka semua bahwa rumornya monster yang berkeliaran itu adalah Lich. Itu sangatlah berbahaya, sehingga membuat para kesatria suci akan mengambil tindakan langsung. Kate pun menanggapi perkataan itu dan berkata kepada Fate bahwa sepertinya ia akan berhadapan dengan kesatria suci. Dengan atributnya yang baru saja terkuras, maka ia bisa tamat. Fate pun terpikir bahwa ketika Roxy ikut dalam perburuan dan melihatnya menjadi gila saat kelaparan. Muncullah 3 orang prajurit ke kedai makan itu. Salah satu dari mereka pun menghampiri Roxy untuk datang dan bersenang-senang dengan mereka. Melihat perlakuan tidak sopan itu, membuat Roxy menghempaskan pria itu. Salah satu temannya berkata bahwa kemampuan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang kesatria suci. Roxy pun langsung melepaskan ikatan rambutnya, sehingga membuat orang di sana mengetahui penyamaran tersebut. Mengetahui bahwa ia adalah Roxy Hart membuat ketiganya sujud meminta maaf atas kelancangan mereka. Roxy pun berkata fakta bahwa orang-orang yang mereka lindungi dalam sumpah memandangnya dengan ketakutan adalah sesuatu yang dirinya sesali. Bahkan ia malu karena itu. Kesatria suci ada untuk melindungi masyarakat. Dunia di mana kita bisa tertawa bersama warga kerajaan. Itu adalah impian ayahnya, di mana impian itu juga menjadi impian miliknya.
Fred pun berkata bahwa ia akan menemani Roxy hingga ia mencapai impiannya. Mereka semua pun akhirnya bersenang-senang bersama di kedai makan itu. Berpindah ke pandai besi, di mana Grid sudah selesai diperbaiki dan dipoles. Hal itu membuat Grid merasa seperti pedang baru. Fred lantas berterima kasih atas bantuan Roxy, karena bisa memberikan pedangnya perawatan. Roxy bilang bahwa seharusnya ia yang berterima kasih, karena ia sudah mempelajari soal monster yang berkeliaran berkatnya. Fred pun bertanya mengapa ia tidak tahu soal perburuan itu. Roxy menjelaskan bahwa keluarga Flerik yang melakukan tugas itu, dan ia tidak diberitahu apapun. Dalam perjalanan, mereka berdua melihat Hado bersama Rafale dan Memil yang sedang menangkap seorang anak kecil. Roxy pun langsung menyuruh Hado buat melepaskan anak itu. Memil berkata bahwa mereka hanya membawa anak hilang ke dalam perlindungan mereka. Roxy pun berkata bahwa itu tidak bisa disebut sebagai perlindungan. Lalu ia menyuruh Fred buat menolong anak kecil itu. Setelah itu, Roxy berkata bahwa sekarang ia yang akan mengurus anak itu. Dan ia bertanya kepada Rafale tentang mengapa ia tidak memberitahunya soal perburuan monster yang berkeliaran. Rafale menjawab, "Kukira pikiranmu sedang disibukkan dengan kepergian ayahmu." Setelah itu mereka memutuskan buat pergi dari sana. Setelah mereka pergi, anak kecil itu berkata bahwa ia sangat membenci kesatria suci. Roxy pun minta maaf karena hal tersebut. Anak kecil itu ternyata sedang tersesat dan tidak bisa menemukan ibunya. Fred pun memutuskan buat membantu mencari ibunya. Di dalam perjalanan, Fred berpikir bahwa ia juga dulu pernah tersesat. Setelah ayahnya meninggal dan ia pindah ke ibu kota. Pada 5 tahun yang lalu, ia penasaran bagaimana kabar mengenai kesatria suci yang membantunya waktu itu. Akhirnya, setelah hari mulai gelap, ibunya pun menemukan anak itu bersama dengan mereka. Lalu mereka pun berterima kasih dan langsung pergi. Seketika Fred pun menjadi salting karena melihat kecantikan Roxy. Lalu ia berkata kepada Roxy buat segera kembali atau mereka akan mendapatkan masalah. Roxy pun terkejut dan berkata kepada Fred jika mereka dapat masalah, apakah mereka akan melakukannya bersama. Fred pun berkata, "Baiklah, aku akan bersamamu." Akhirnya, mereka pun memutuskan buat pulang. Tentu saja mereka berdua mendapatkan hukuman dari Haru ketika sampai di rumah. Setelah itu, Fred mulai bertanya kepada Grid mengenai cara berburu monster tanpa diketahui Roxy. Grid mempunyai satu hal yang ia ingat, yaitu sebuah topeng yang bisa membuatnya terlihat berbeda. Fred pun berkata bahwa itu sempurna. Lalu ia melihat toko permata kembali. Sesampainya di rumah, ia memberi Roxy biji permata sebagai tanda terima kasih karena telah memberikannya pekerjaan. Karenanya ia bisa mendapat pekerjaan baru, makanan hangat, dan teman yang bisa dianggap sebagai keluarga. Roxy pun mengerti dan menerima hadiah itu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah permata yang dirinya incar di toko tersebut. Ternyata Fate sudah memakai skill identifikasinya buat mengetahui permata itu. Roxy berkata bahwa itu sangat indah, dan ia berjanji buat menjaganya. Scene terakhir berpindah ke perkumpulan para kesatria suci yang dipimpin oleh Rafale secara langsung. Rafale berkata bahwa sekarang mereka akan membahas mengenai perjalanan ke Galia.